Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat segar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, semoga semangatnya nanti konsisten ya sampai akhir pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas memimpin. Tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Cukup. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Dispen, berapa? 4. Siapa saja ya? Elina, Cynthia, Paulina, sama Samuel. Ya, oke. Sebelum mulai pembelajaran, silakan dicek dulu di laci kalian atau di lantai adakah sampah. Kalau ada, silakan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Silakan yang ada sampahnya dibuang di tempat sampah dulu. Sudah masuk semua? Sudah? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Persamaan linear 3 variabel. Oke, hari ini materi baru ya, persamaan kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan nanti peserta didik dapat menentukan persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus ABC. Itu untuk hari ini ya. Terus penilaiannya yang akan saya lakukan nanti ada 3. Penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran, terus penilaian keterampilan, keaktifan kalian, terus nanti saat diskusi juga akan dinilai, terus saat presentasi juga akan dinilai ya. Selain itu ada penilaian kognitif. Kognitif itu nanti ada pretest, terus LKPD, dan juga posttest. Ya. Untuk metode pembelajaran hari ini, saya menggunakan problem based learning. Oke, di sini ada kata-kata bijak nih. Siapa yang mau membaca? Ayo, silakan. Boleh dibacakan. Adalah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oh iya. Ya. Jadi berharap kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, gapailah cita-cita tersebut sampai engkau bisa mendapatkannya ya. Tetap semangat. Kemudian untuk rangkaian kegiatan pada pagi hari ini itu nanti diawali dari pretest, kemudian nanti saya akan menyampaikan materi, kemudian dilanjut dengan diskusi kelompok, presentasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan posttest. Pretestnya sudah saya share di grup ya. Silakan siapkan HP-nya, handphonenya. Sudah masuk grup semua? Sudah? Oke. Sudah siap? Itu yang atas, yang bagian atas. Sudah ada belum?
Sudah, yang pretest ya. Oke, silahkan kerjakan. Waktunya Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Tidak usah lama-lama, ini cuma berapa soal ya? 4 soal ya? Yang atas, yang pretest. Pretest ya. Yang pretest ya. Sudah siap semuanya? Belum? Oke. Langsung dikerjakan. Iya, langsung dikerjakan ya. Yang sudah bisa masuk langsung dikerjakan. Ada yang belum bisa masuk? Ini dikasih angkanya atau 2? Atau Iya, A sama di dengan penjelasan tak? gimana? Ya, yang mana? Nggak usah, nggak usah. Iya. Sudah bisa masuk? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah masuk, dikerjakan sendiri sesuai kemampuan sendiri. Nggak apa-apa. Sudah ya? Cukup ya? Silakan disubmit semuanya. Oke, HP-nya boleh disimpan kembali. Silakan HP-nya disimpan kembali. Sudah? Udah, nggak apa-apa. Udah, bisa dilanjutkan? Bisa, oke. Dulu pas kalian SMP sudah pernah mendapatkan materi persamaan kuadrat? Sudah pernah, oke. Penerapan persamaan kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat dari ada yang suka bermain basket, voli, ada ya, sepak bola. Oh iya, banyak ya. Nah, itu kan nanti ketika kalian menendang bola atau misalkan kalian shoot bolanya ke ring, itu nanti akan membentuk suatu kurva, melengkung, parabola. Itu juga merupakan penerapan persamaan kuadrat. Ataupun juga kalian pernah bermain game Angry Bird? Pernah? Nah, itu saat menarik ketapel ya. Nah, nanti akan membentuk kurva berbentuk parabola. Sebenarnya persamaan kuadrat, ada yang tahu? Persamaan kuadrat adalah, ada yang tahu? Ya, dapat dilihat ya. Nah, ya. Variabel tertingginya itu adalah berpangkat 2 ya. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangan A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Jadi yang melekat dengan X kuadrat itu adalah A. Kemudian koefisien dari X itu adalah B. Sedangkan yang tidak ada variabelnya, yang sendirian itu adalah C ya. Contohnya misalkan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? 2 ya. Terus B-nya berapa? 4. C-nya? Ya, negatif 1. Kemudian kalau X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. A-nya berapa? B-nya? B-nya 0 ya. Berarti B-nya 0 itu tidak apa-apa. Tetapi A-nya itu tidak boleh 0. Oke. C-nya berapa? Min 9. Terus kalau misalkan 3 dikurangi 5X dikurangi 2X kuadrat sama dengan 0, ada yang bisa menjawab? Silakan Mas Aris. Oh iya, pinter. Ya, paham? Yang lain paham? Paham, oke. Lanjut. Kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan cara faktorisasi. Nah, dari faktorisasi ini kalian harus perhatikan, ada 2 yang harus kalian perhatikan. A-nya ya, nilai A-nya. Ketika A sama dengan 1, kalian bisa ubah ke dalam bentuk X ditambah X1 dikalikan X ditambah X2 sama dengan 0. Ya, dengan catatan 2 bilangan itu ketika dijumlahkan itu akan sama dengan B. Ketika dikalikan itu akan sama dengan kali C-nya berapa?
A-nya berapa? 1. 1 kali C berapa? C ya, berarti ketika dikalikan itu akan sama dengan C. Nah, ketika A-nya tidak sama dengan 1, misalkan A-nya 2, 2x kuadrat bla bla bla. Nah, berarti kalian itu diubahnya dalam bentuk seperti ini. AX ditambah X1 dikalikan AX ditambah X2 dibagi dengan A sama dengan 0. Ya, dengan catatan sama. X1 ditambah X2 itu sama dengan B. X1 dikalikan X2 itu sama dengan A dikalikan C. Ini karena A-nya tidak sama dengan 1, jadi tidak boleh seperti yang di atas ya. Ya, kalau yang di atas itu langsung sama dengan C. Kalau yang ini harus dikalikan A dan C. Ya. Contohnya, nih, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan faktorisasi. Misalkan, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang dijumlahkan itu ketemunya B. B-nya berapa? A-nya berapa dulu? 1. B-nya min 3. C-nya min 28. Oke. Berarti berapa ditambah berapa itu ketemunya B. B itu berapa B-nya? Ya, negatif 3. Terus dua bilangan ketika dikalikan itu ketemunya C. Min negatif 28. Kalian perhatikan dulu yang perkaliannya dulu. Perkalian 28. Berapa? 1 kali 28. Berarti salah satunya ada yang negatif ya. 2 dikali 14. 3 bisa enggak? Bisa? Enggak. 4 sama 7. Kira-kira yang negatif yang mana? Yang mungkin berarti pakai ini ya. Kamu boleh dulu, boleh negatif dulu yang ditulis. Taruh di sini. 4 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 3 bukan? Ya, 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28, betul? Ya, terus kita substitusikan ke ini. X ditambah X1 ditambah X2 dengan 0. 1x2-nya 4 negatif 7. Kamu boleh nulis negatif 7 boleh, dulu juga boleh. X ditambah negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini kan ada 2 ya, ubah dulu aja. X ditambah 4 nya berapa? X ya dibagi 7 sama dengan 0. Kita pisahkan ketika X ditambah 4 itu sama dengan 0 atau X dikurangi 7 itu sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan X1 dan X2. X-nya berapa ini? Pindah ruas. Betul. Yang 2, 7. Berarti kita dapatkan akar-akarnya berapa? Iya, min 4 dan 7. Seperti itu ya. Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ya, sudah paham semua ya? Berarti nanti kalau saat berdiskusi bisa mengerjakan ya? Ya. Nanti yang maju acak. Oke, yang kedua, ada melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang kedua ya. Nah, ini harus ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan koefisien dari X, berarti A-nya. Ya, A-nya harus 1. Jika belum 1, berarti bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Misalkan ini contohnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0, berarti kalian harus A-nya biar jadi 1. Tadi 2x, berarti harus dibagi dengan 2. Nah, itu dibagi 2 semuanya. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X berarti siapa? A, B, atau C? A, B, atau C? Koefisien X yang
B ya. Buat ruas kiri dalam bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanannya disederhanakan. Oke, masih pakai soal yang sama. Bagaimana menyelesaikan ini, mencari akar-akarnya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Soalnya x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Kita lihat A-nya 1 apa lebih dari 1 atau 1. Berarti sudah tidak perlu dibagi ya. Nah, kita pindahkan konstantanya. X kuadrat dikurangi 3x berarti berpindah jadi 28. Langkah yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisiennya. Ini ditulis dulu, x kuadrat dikurangi 3x ditambah kuadrat setengah dari koefisien x berarti berapa? Negatif 3. Sama dengan berarti yang kanan juga harus sama, ditambah setengah dikuadratkan. Masih sama, x kuadrat dikurangi 3x ditambah. Ini berarti jadi bentuknya seperti apa? Setengah dikali negatif 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? Yang atas dikali atas. 1 dikali negatif 3 berapa? Negatif 3. Ini kan sama aja per 1. 2 kali 1? 2. Berarti negatif 3 per 2 dikuadratkan. Yang sebelah juga sama ya. Sekarang kita buat bentuk yang atas kiri menjadi kuadrat sempurna. Masih sama. 3 dikuadratkan itu sama aja. Dikalikan 3. Berarti berapa? 9. 2 dikuadratkan berarti 4. 9 per 4 ya. Negatif dikali negatif. Positif. Berarti ditambah 9 per 4. Yang kanan juga sama ya. 9 per 4. Sama menyebutnya dulu. Yang kiri tetap disamakan menyebutnya per 4 tambah. Ini jadi 4 harus dikalikan dengan 4 kali 4. Coba mana? 28 4. 112 ya. 112. Nah, kita coba dulu sederhana yang 112 tambah nilai apa? 120 per 4. Nah, yang sebelah kiri kita di sini. Kita lihatnya yang C-nya. Tulis X ini karena di min 3 per 2 berarti sini dikurangi 3 per 2. Ya, dari ini dan ya, kalau ini ditambah. Oke, paham? Nah, setelah ini kita kuatkan akar nya dikurangi 3 per 2. Yang sebelah kanan kita akar jadi 102, akar 121 per 4. Berapa akar 121? Ada yang tahu? 11 pinter. Kalau akar 4 berapa? 2 ya. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita pisahkan yang satu positif, yang satu negatif. X dikurangi 3 per 2 sama dengan 11 per 2 atau X dikurangi 3 per 2 sama dengan negatif 11 per 2. Pindahkan ruas yang kanan, jadinya berapa? Pindah ruas jadi plus, ya betul. 3 per 2 berapa?
14/2 atau tuh 7/1 ya. 7 ya. Ini juga sama berpindah ruas jadi plus ya, ditambah 3/2. Negatif 11 ditambah 3 berapa? Masnya? Negatif berapa? Ada yang tahu? 8 ya. Negatif 8/2 berapa ya? Negatif 4. Sama tidak? Cara faktorisasi dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Sama, ya hasilnya sama. Berarti kamu boleh pakai cara faktorisasi, boleh yang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini biasanya dipakai itu ketika dengan cara faktorisasi itu tidak bisa. Jadi menggunakan cara yang kedua ya. Lanjut, cara yang ketiga ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumus ABC ya. Untuk mencari X1 dan X2 itu dengan cara negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4C/2A. Tadi kita sudah tahu A-nya berapa? 1, B-nya? B-nya? Oke, langsung dimasukkan substitusi. B-nya min, B-nya berapa? Negatif 3 plus minus akar min 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya ya min 28, negatif 28 per 2 kali 1 sama dengan negatif dikali negatif positif. Oke, 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat berapa? Min 9 atau 9? 9 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 28 112. Negatif apa positif? Negatif dulu. Oke, negatif 112 per 2 kali 1 berapa? 2. Oke, kita hitung yang belakang 3 plus minus akar. Ini negatif? Positif. Nah, 9 ditambah 112 per 2 sama dengan 3 plus minus akar berapa ini berarti? 121 per 2. Akar 121 berapa? 11. 2 kita pisahkan satu. X-nya 3, yang satu ditambah 11, 2, yang satunya 3 dikurangi 11 per 2. Oke, 3 ditambah 11 berapa? 14. 14 per 2 berapa? 7. 3 dikurangi 11 berapa? Negatif 8 per 2. Berapa hasilnya? Min 4. Sama tidak? Ya, berarti dikerjakan dengan 3 cara itu hasilnya tetap sama. Kalian boleh mengerjakan pakai faktorisasi, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, boleh juga dengan rumus A, B, C. Oke. Sekarang waktunya diskusi kelompok. Sudah satu kelompok? Oke. Sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Waktunya 15 menit, oke? Sampai jam 8 kurang sedikit. Silakan dikerjakan.
Oke, pastikan, mohon didengarkan, pastikan semua anak di dalam kelompok itu tahu cara mengerjakannya, oke? Nanti kalau disuruh maju, berarti bisa menjelaskan ya. Ya, silakan. Dapat. Nah, terus dipisah satu yang positif, satunya yang negatif. Ya, diganti aja. Oh, itu Mas, benar enggak? Coba yang negatif sama positif itu sebelah mana? Coba dilihat lagi. Plus minusnya ini, berarti yang belakang. Pindah ruas? Iya. Berapa? Berapa? Teman-teman? 6 ya. 4. Jadi, betul enggak? Itu hilang mana ya? Apa mergane gini? Enggak apa mergane gini ya? Gimana? Bingung. Bingung apanya? Oh iya, ini kan tadi karena dibuat bentuk kuadrat. Ini kan tadi dari sini, ini kan udah kuadrat sempurna ya. Iya. Nah, ke sini kita ambil dari X sama nilai C di sini. Ini kan 2. Iya. Oke, siapkan satu anak yang mau maju ke depan. Satu. Ya, ayo yang berani nanti dapat nilai plus. Ya, nanti Ibu nilai loh. Ya, satu anak maju ke depan menuliskan hasil jawaban dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan X1 min 2 dan X2 min 4 X6. Nanti substitusikan ke yang X plus X1 dan X plus
tutup.